Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Pagi Bu, sehat Bu. Sehat ya untuk mengikuti pembelajaran Bu. pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini kita awali dulu dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, anak-anak, seperti biasa sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini, ya, kita awali dulu dengan berdoa agar apa yang kita lakukan hari ini, pembelajaran kita hari ini, bisa kita terima dan nantinya bermanfaat bagi diri kita dan juga masyarakat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu memulai, ya, Ibu mau mengabsen dulu seluruh siswanya Ibu. Ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada Bu. Ada ya. Sepertinya kemarin ada yang bilang izin ya tidak bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Iya Bu. Siapa aja anak-anak bisa disebutkan namanya? Yustia Dewi. Absen berapa? Absen 33, Bu. Absen 33. Dwi Putri ada? Ada. Niputu Ayu Puspasari? Hadir, Bu. Kadek Pratnya Paramita? Izin. Izin. Berarti yang lainnya hadir ya? Ya. Hadir, Bu. Iya Bu. Iya. Nah, anak-anak, selamat pagi anak-anak dalam pertemuan kita kali ini ya, dalam pertemuan kita yang kedua dalam bab ini. Sebelumnya Ibu sudah membahas tentang sejarah perkembangan agama Hindu di Indonesia, ya. Nah, anak-anak, pada pertemuan kita kali ini ya, yaitu sejarah perkembangan kebudayaan Hindu, kita akan membahas satu topik bahasan untuk pertemuan kita yang kedua, yaitu teori-teori masuknya agama Hindu ke Indonesia. Tujuan dari pembelajaran ini, Ibu harapkan nantinya setelah Ibu memberikan materi ini, kalian paham dan bisa menjelaskan teori-teori apa saja yang disebutkan untuk masuknya agama Hindu ke Indonesia. Sebelum Ibu lanjut, minggu yang lalu Ibu sudah menjelaskan perbedaan prasejarah dan sejarah agama Hindu. Apakah perbedaan prasejarah dan sejarah agama Hindu? Siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu yang lalu? Ya, Bu. Ya, silakan Gusna. Perbedaan prasejarah dan sejarah menurut Hindu. Bahwa prasejarah adalah masa sebelum mengenal tulisan. Sedangkan kalau sejarah adalah kebalikannya, yaitu masa di mana manusia sudah mengenal tulisan, Bu. Iya, itu dia pembelajaran kita minggu yang lalu ya. Nah, adapun nanti teknik penilaian dalam materi ini ya, Ibu akan memberikan penilaian pada e-learning ya. Setelah pembelajaran ini Ibu akan memberikan kuis. Jadi tolong perhatikan secara seksama pembelajaran kita hari ini ya. Tadi sudah Ibu bagikan link video di YouTube ya. Bisa kalian perhatikan lewat YouTube kalian masing-masing ataukah bisa kalian perhatikan video berikut ini. Kemudian setelah ini Ibu akan bagikan LKPD, silahkan kerjakan LKPD-nya. Kemudian Ibu berikan waktu kalian 30 menit untuk melaksanakan membuat LKPD-nya ya. Setelah itu kita balik lagi ke media Zoom meeting ini. Paham semuanya? Paham Bu. Berikut akan Ibu tayangkan video pembelajarannya ya. Tolong perhatikan dengan seksama. Lihat materinya. Ini adalah penjelasan singkat tentang teori-teori masuknya agama Hindu ke Indonesia ya. Terdapat beberapa teori yang mengungkapkan bagaimana Hindu itu masuk ke Indonesia. Kemudian yang terakhir adanya teori arus balik. Nah, demikian anak-anak tadi ya materinya. Sudah kalian lihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah kalian perhatikan videonya? Sudah Bu. Kalau kurang jelas ya, link video sudah Ibu share di masing-masing WA grup kalian. Silahkan perhatikan dengan seksama. Kemudian Ibu sudah bagikan LKPD berupa Microsoft Word ya. Silahkan langsung ketik jawabannya di sana. Silahkan kalian explore, silahkan membaca buku ataupun mencari data di internet ya untuk mencari jawaban untuk soal-soal yang ada di LKPD. 30 menit lagi kita akan kembali ke media Zoom ini dan bersiap-siap Ibu minta masing-masing dari siswa mempresentasikan hasil jawaban dari LKPD yang sudah Ibu bagikan. Paham semuanya? Paham Bu. Paham, Bu. Halo anak-anak, selamat pagi. Pagi Bu. Pagi, Bu. Sudah semua masuk ruangan? Sudah semua masuk Zoom? Sudah Bu. Sudah ya. Sudah. Bagaimana tugasnya? Sudah selesai?
Sudah. Sudah, Sudah, Bu. Apakah cukup waktu yang Ibu berikan 30 menit untuk menjawab itu? Sudah, Bu. cukup. Sudah. Cukup. Ya, kalau begitu sekarang Ibu langsung memandu presentasi kalian ya. Siapa yang bisa yang pertama untuk mempresentasikan tugas dari LKPD-nya? Saya, Bu. Ya, Kadek Dwi Putri. Silahkan, Dwi. Sudah terlihat, Ibu? Sudah, Nak. Silahkan. Pada pertanyaan nomor 1, dalam masuknya agama Hindu ke Indonesia, terdapat beberapa teori. Jelaskan teori-teori masuknya pengaruh Hindu ke Indonesia. Berdasarkan materi yang telah dijelaskan, ada beberapa teori dalam perkembangan agama Hindu di Indonesia, yaitu teori Brahmana, masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh para Brahmana atau golongan pemuka agama di India. Teori ini didasari oleh pengamatan terhadap prasasti peninggalan kerajaan Buddha yang kebanyakan menggunakan literasi, huruf Pallava, dan bahasa Sanskerta. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang kurang atau ingin menambahkan, saya persilahkan. Iya. Berikan tepuk tangan anak-anak untuk teman-temannya, untuk Ayu Puspasari. Terima kasih Ayu ya. Nah, itu tadi hasil presentasi teman-teman kalian untuk jawaban nomor 1 ya. Ibu rasa ada tambahan dari teman-teman yang lain? Apakah sama jawabannya? Sama, Bu. Sama. Nah, mungkin anak-anak Ibu akan menambahkan sedikit ya poin dari materi ini, yang dimana materi perkembangan agama Hindu, maksudnya agama Hindu ke Indonesia ya, yaitu yang pertama adalah teori Brahmana. Teori Brahmana yang tadi sudah Ayu sebutkan bahwa teori Brahmana dibawa oleh kaum Brahmana ya ke Indonesia. Namun ada kelemahannya di sini anak-anak teori Brahmana ini, yaitu ada aturan pada saat itu ya, kaum Brahmana tidak diperbolehkan menyeberangi lautan apalagi meninggalkan tanah kelahirannya. Kemudian muncullah teori baru ya, yaitu teori kesatria. Teori kesatria ini dibawa oleh kaum kasta kesatria yang melarikan diri ke Indonesia karena kalah perang atau kekacauan politik di India ya. Nah, muncullah teori baru yang terakhir, yaitu teori arus balik ya, yang dimana menyatakan bahwa agama Hindu dibawa ke Indonesia oleh orang Indonesia itu sendiri. Seperti halnya para raja Indonesia yang pergi ke India untuk mempelajari agama Hindu. Kemudian setelah dia menguasai agama Hindu di India, dia balik lagi ke Indonesia. Atau para Brahmana itu sendiri yang diundang ke Indonesia, mengajari raja-raja di Indonesia. Setelah menghindukannya itu, para Brahmana ini balik kembali ke India, ke negaranya. Mungkin itu saja tambahan dari Ibu untuk penekanan materi kita kali ini ya. Sampai di sini, ada yang bisa memberikan kesimpulan untuk materi kita kali ini? Ya, silakan Gusna. Siapa memberikan kesimpulan? Ya, Gusna. Ya. Oke. Untuk kesimpulan hari ini, dari pembelajaran hari ini, kita mendapatkan beberapa teori masuknya agama Hindu ke Indonesia. Nah, teori-teori apa saja itu? Yang pertama adalah teori Brahmana yang dikemukakan oleh J.C. Van Lier. Yang kedua adalah teori Kesatria dan C.G. Moench. Dan yang terakhir adalah teori arus balik yang dikemukakan oleh F.D.K. Boltz. Mungkin segitu aja, Bu. Iya. Nah, itu dia kesimpulan kita untuk pembelajaran kita kali ini ya, di mana terdapat beberapa teori masuknya agama Hindu ke Indonesia. Ibu harapkan dengan adanya pembelajaran kali ini, kalian bisa paham ya, bagaimana jerih payah para leluhur kalian untuk menyebarkan agama Hindu ke Indonesia, agar nantinya tatanan agama ya yang sesuai dengan tatwa, etika, dan susila agama yang ada, kalian tetap pertahankan, jangan tergoyahkan. Sama seperti halnya, jangan seperti kalau menjadi agama Hindu, jangan menjadi orang India. Jadilah agama Hindu Bali ya, yang dengan adat istiadatnya. Sampai di sini, mungkin ada yang kurang jelas? Ada yang mau bertanya? Ya, Bu. Ya, silakan Saya mau Hadi. bertanya. Ya. Dari semua teori yang dijelaskan tadi, teori yang manakah yang diterima oleh masyarakat? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Berikan dulu tepuk tangan untuk Hadi Nugraha. Untuk pertanyaan Hadi Nugraha, ya, mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Hadi Nugraha? Teori yang mana mungkin bisa diterima oleh masyarakat? Tidak ada yang bisa? Baik, Ibu coba untuk menjelaskan ya Hadi. Dari semua teori yang ada, teori yang bisa diterima oleh masyarakat itu adalah teori Brahmana. Karena apa? Karena teori Brahmana, agama Hindu dalam kehidupan masyarakat segalanya, segala upacara keagamaan cenderung monopoli oleh kaum Brahmana, sehingga hanyalah Brahmana yang mungkin menyebarkan agama Hindu. Kemudian juga adanya prasasti-prasasti yang ditemukan di Indonesia berbahasa Sanskerta yang merupakan bahasa kitab suci dan upacara keagamaan, bukan bahasa sehari-hari, sehingga hanya kaum Brahmana yang mengerti akan bahasa-bahasa tersebut. Ya. Sampai di sini sudah bisa diterima? Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini ya,
selesai pembelajaran ini, Ibu sudah share di e-learning kalian untuk tugas dan evaluasi untuk materi kali ini ya. Silahkan kalian kerjakan di e-learning, nanti nilainya akan langsung keluar karena soalnya berupa objektif. Jadi hasil evaluasi hari ini Ibu sudah tahu. Nanti Ibu akan berikan di sana tanggapan di kolom diskusi kalian, komentar tentang nilai dan kekurangan dari soal nomor berapa yang kalian anggap salah, anggap mungkin belum bisa mengerjakan dengan sempurna ya. Paham semuanya? Paham, Bu. Paham, Bu. Untuk minggu depan kita akan masih dalam bab yang sama. Kita akan lanjutkan ke topik berikutnya yaitu pelestarian atau upaya-upaya untuk melestarikan peninggalan-peninggalan sejarah agama Hindu di Indonesia khususnya. Ya, Pak Nana? Siap. Ya, Bu. Sampai di sini masih ada pertanyaan? Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke, kalau gitu kita tutup pembelajaran hari ini dengan Parama Santi. Om Santi Om Santi Santi Om. Santi. Selamat pagi anak-anak, tetap jaga kesehatan ya. Ya, Bu. Ya, Bu.